Jadi di antara sunnatullahnya hidup itu ya, kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, ya panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji filsafat kita malam hari ini. Di salah satu quotes-nya, salah satu tulisan beliau menyebut begini. Puasa itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pecinta. Bukan untuk memeras hak-hak, tetapi untuk memperbaikinya. Seperti ketika seorang anak berpuasa untuk seorang ayah yang peminum. Juga puasa saya di Bombay dan kemudian di Bardoli adalah seperti itu. Saya berpuasa untuk memperbaiki katakanlah Jenderal Dyer yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya. Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini Jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah, sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu, tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Tapi seperti saya bilang tadi, puasa-puasa yang dilakukan oleh Gandhi termasuk untuk memprotes, itu sebenarnya dasarnya bukan kebencian, tapi cinta. Yang bisa puasa seperti ini, itu hanya orang-orang pecinta. Ya, beliau mencontohkan seperti seorang anak yang mempuasai bapaknya yang pemabuk. Ini bapak saya tiap hari mabuk, dinasehati mesti tidak didengar, wong saya cuma anak. Saya doakan saja sambil saya puasai. Nah, ini strateginya para pecinta puasa. Tapi nanti jangan kalian, wah kamu ngincer siapa tak posoni Itu di luar tanggung jawab saya ya kalau ada yang begitu. Tapi itu strategi untuk meluluhkan hati. Kadang-kadang kan kita sulit. Gimana ya caranya menyadarkan, gimana ya caranya biar dia jadi baik lagi. Dinasehati tidak bisa, diapain tidak bisa. Kita sering lupa jalan terakhir ini, didoakan, dipuasai. Puasa itu berarti bukan kok terus kita mempuasai dia begitu, tapi kita dengan puasa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, mintalah. Jadi puasa kan termasuk tadi rumusnya bersih-bersih diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sudah bersih, lebih mudah menangkap isyarat ilham cahaya dari Allah. Lebih mudah kita berkomunikasi dengannya. Nah, jadi kalian boleh, Pak, saya kok melihat berdasarkan medsos Indonesia ini kok tambah ruwet ya Pak, ya puasalah. Kamu mau tidak sekali-sekali puasa untuk Indonesia? Mendoakan bangsa kita, wong ini rumah kita semua. Nah, coba begitu, biar jadi anak baik. Baik ya, jadi ini rumus kata beliau, puasa para pecinta yang bisa melakukannya. Makanya beliau punya rumus begini.
saya percaya bahwa tidak ada doa tanpa puasa dan tidak ada puasa sejati tanpa doa. Kenapa begitu? Doa mengarahkan puasa dan puasa membuka ruang bagi doa. Ini berarti puasa itu sebenarnya ihwal pendekatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita puasa tanpa doa. Puasa tanpa doa itu katakan di puasa yang sekedar pengorbanan fisik. Harusnya puasa itu jadi sarana meningkatkan spiritualitas kita. Jadi mari berpuasa dengan tujuan lebih dekat pada Allah. Itu yang dimaksud puasa dan doa. Jadi jangan sampai kita berpuasa lupa berdoa. Puasa lupa berdoa itu puasa tapi tidak tahu kenapa kok puasa. Tujuannya apa puasa? Ini namanya puasa lupa berdoa. Atau berdoa lupa puasa. Minta terus tapi tidak mau tirakat. Pingin enak terus. Pingin nyaman terus. Pingin diberi fasilitas terus. Tidak mau tirakatan. Ya berdoa sih minta terus. Ini jiwanya kotor tapi terus ngotot minta berdoa. Ya kemungkinan dikabulkan. Tapi kata Gandhi ya sebenarnya doa yang sejati ya dengan puasa. Puasa yang sejati harus ada unsur doanya. Kalau di kita kan doanya orang puasa itu makbul. Apalagi doa sebelum buka puasa. Itu mesti makbul karena setelah itu kamu langsung buka puasa. Jadi itu salah satu perilaku kita yang paling terpuji dan tepat waktu. Kita kan sering dikritik orang Indonesia itu sering lelet, sering terlambat. Undangan jam 8 mulainya jam 9. Tapi satu-satunya yang kita on time hanya itu. Buka puasa. Itu layak dipuji kalau sudah itu ya. Baik ya, jadi ini hubungannya puasa dengan doa. Jadi puasa itu jangan lupakan unsur doanya. Ya doanya orang puasa makbul, tapi kita sering semangat sekali puasa, unsur doanya hilang, maksudnya lupa dengan Allah. Lupa Allahnya. Lebih fokus ke tidak makan, tidak minumnya. Padahal puasa itu kan bagian dari kendaraan kita, jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik. Jadi itu tadi yang saya jelaskan, mungkin kita sebut hakikatnya puasa. Menurut beliau ya, Mahatma Gandhi. Ya, beliau memang seorang spiritualis, gelarnya Mahatma. Mahatma itu Maha Atma, orang yang jiwanya besar, jiwanya agung. Kalau di India kadang beliau dipanggil Bapu. Bapu itu bapak, ayah, ayahanda kita semua. Bagi orang India. Oke, nah sekarang kita masuk ke tema kita. Puasa untuk strategi perjuangan. Puasa anti kekerasan. Baik, kita baru mulai masuk materinya. Ada kalimat yang menarik dari beliau. In a gentle way, you can shake the world. Dengan cara yang lembut, engkau bisa menggoncangkan dunia. Jangan dikira menggoncangkan dunia itu harus cara keras, harus teriak-teriak, harus melakukan hal-hal yang bombastis yang enggak. Kata Gandhi, in a gentle way you can shake the world. Dengan cara yang lemah lembut, engkau pun bisa menggoncangkan dunia. Nah, jadi teman-teman cek dirinya masing-masing, kalian tipemu tipe apa. Kalau bisa ya cari jalan yang gentle saja. Karena kadang-kadang jalan gentle itu lebih mengguncangkan. Jalan lemah lembut itu lebih menggetarkan. Ini nanti dicontohkan oleh Gandhi dengan puasa-puasa beliau.
Jadi beliau kalau protes puasa. Dan itu semua puasa yang beliau lakukan sukses. Ya karena mungkin puasanya tadi nyambung dengan doanya, selaras dengan frekuensi jiwanya. Sehingga tujuannya tercapai. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita kan masih perlu bersih-bersih panjang. Tapi bisa kita mulai sekarang. Dengan cara yang gentle kita guncangkan dunia. Dengan cara yang lemah lembut engkau bisa mengguncangkan dunia. Oke. Minum dulu ya. Tidak apa-apa. Ini cara yang lemah lembut. Kita lihat ada beberapa momen puasa beliau yang terkenal. Misalnya tahun 1918. Ini beliau puasa protes terhadap perlakuan terhadap para buruh pabrik tekstil di Ahmedabad. Jadi saat itu di sana Inggris dan mungkin para pengusaha pabrik tekstil di sana itu sangat kejam pada para pegawai pabrik tekstil. Yang dipekerjakan ada orang tua, perempuan, anak-anak, dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dengan gaji yang sangat kecil. Itu yang membuat kemudian Gandhi protes. Jadi cuma protesnya tidak dengan demo turun ke jalan atau mengganggu-ganggu, tidak. Protesnya dengan puasa. Nah, cuma puasanya seorang Gandhi itu mengagetkan seluruh India. Akhirnya tuntutannya dituruti. Jadi mulai ada negosiasi-negosiasi baru menaikkan kesejahteraan para buruh. Ya. Terus yang kedua, ini jenis puasa yang berbeda lagi. Kalau tadi kan untuk memprotes penjajah, para pemilik modal. Tahun 1922, ini 4 tahun setelah puasa di Ahmedabad, beliau puasa lagi. Jadi beliau puasa karena merasa menyesal. Jadi saat itu ada namanya insiden Sauri dan Saura. Jadi itu ada demo. Jadi Mahatma Gandhi ini mengambil kebijakan non-kooperatif. Tidak mau saya kerjasama dengan penjajah, saya harus berjuang melawan penjajah, tapi caranya anti kekerasan. Antara lain dengan demo-demo. Demo yang tidak keras. Cuma yang namanya massa, begitu turun ke jalan, biasanya terus lepas kontrol. Yang terjadi apa? Bentrokan besar antara demonstran pro kemerdekaan dan polisi. Pembakaran-pembakaran, sampai ceritanya ada 22 polisi yang tewas. Nah, Gandhi sangat menyesalkan. Ini padahal strategi kita itu anti kekerasan, kok bisa sampai begitu? Ya karena memang psikologi massa itu kan begitu. Kalau sudah dalam kerumunan itu kadang pikiran tidak terlalu sehat lagi. Ya kayak kalian lah, kalau sedang ngumpul bareng temenmu, nanti ada lawan jenismu lewat, kamu berani sweet-sweet, tapi sendiri tidak berani kamu. Kamu grogi. Tapi begitu ada temennya, kamu jadi berani. Nah itu yang terjadi. Dan ini sangat disesali oleh Gandhi. Jadi beliau terus puasa untuk memprotes kelompoknya sendiri. Jadi kok mau kalian melakukan itu? Jadi akhirnya gerakan pro kemerdekaan yang non kooperasi tadi dipending sementara oleh Gandhi. Beliau puasa untuk menunjukkan saya menyesal. Bukan mau saya seperti itu.
Jadi cuma situasi memang tidak terkendali. Jadi beliau tetap ingin menegaskan ahimsanya. Tetap harus tanpa kekerasan. Nanti ada alasannya sendiri. Nah, kemudian 10 tahun kemudian beliau puasa lagi. 1932. Saat ini beliau puasa menentang diskriminasi terhadap kasta Dalit. Kasta Dalit ini sebenarnya di luar kasta, dianggap paling rendah. Kalau orang Hindu kan ada 4 kasta, orang menyebutnya, kalau di tradisi Hindu disebutnya Varna. Varna itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, di luar 4 kasta ini paling rendah orang menyebutnya kasta Dalit. Nah, Gandhi kemudian melihat ada diskriminasi terhadap kasta Dalit ini. Beliau tidak setuju dengan model diskriminasi ini. Bahwa ada kasta dimaknai profesional, oke. Makna profesional itu maksudnya, ya yang Brahmana jadilah Brahmana yang baik, yang Ksatria jadilah Ksatria yang baik, yang Waisya jadi Waisya yang baik, yang Sudra jadi Sudra yang baik. Itu make sense bagi Gandhi. Jangan campur lebih rusak. Nanti kita ini misalnya pekerja sih bukan Brahmana, tapi kalau kita gaya kayak Brahmana bisa ngaco. Yang Brahmana ya jadi Brahmana saja yang baik. Kita yang pekerja jadi pekerja yang baik. Itu sebenarnya orientasinya kasta ke situ. Tapi kemudian penerjemahannya jadi hierarkis tinggi rendah. Yang sini merasa lebih tinggi, yang situ dianggap lebih rendah. Dari orientasi fungsi geser ke orientasi hierarki. Termasuk ada yang tidak tersentuh namanya kasta Dalit. Yang sering didiskriminasi, ditindas. Nah, tahun 1932 Gandhi memprotes diskriminasi, penindasan pada kasta Dalit ini. Beliau menyebut kasta Dalit itu Harijan. Harijan itu anak-anak Tuhan. Jadi meskipun oleh orang dianggap kasta paling rendah, oleh Gandhi disebut anak-anak Tuhan. Dan dari situ nanti setelah 6 hari puasa, akhirnya disepakati Pakta dari Puna yang di situ terus memberi hak bahkan pada orang-orang Dalit ini untuk pemilihan dan juga perwakilan dalam pemerintah. Jadi ini beliau puasa. Jadi macam-macam puasa beliau. Kalau sedang punya keinginan, punya perjuangan, beliau mengiringinya dengan puasa. Kemudian protes juga beliau 43. Kalau ini sudah perjuangan melawan Inggris. Sudah. Itu ada namanya Quit India Movement. Ini gerakan mengusir Inggris. Beliau juga puasa. Selama 21 hari beliau puasa. Ditambah 9 sudah Ramadan 1 bulan. Tapi ini puasa juga beliau. 47 beliau puasa lagi. Kalau ini agak ngeri. Era ketika terjadi pemisahan India-Pakistan. Jadi orang-orang karena gegeran terus tidak bisa rukun, akhirnya yang Hindu dan Sikh tinggal di India, yang Muslim pindah ke Pakistan. Dan ini terus terjadi banyak sekali konflik kekerasan. Dulu saya pernah nonton film yang judulnya Train to Pakistan. Oh, itu memang ngeri anunya ya. Cuma ya film ada dramatisasi. Tapi peristiwa era itu memang berdarah-darah. Jadi konflik yang keras sekali antara Muslim dan Hindu. Nah, di situ kemudian Gandhi mendeklar, saya akan puasa dan tidak akan berbuka sampai kalian berdamai. Nah, karena yang melakukan puasa ini seorang Gandhi, pada akhirnya terus bisa reda kerusuhan itu.
Meskipun masih rentan pecah. Sampai tahun 48 masih banyak terjadi konflik gegeran antara Muslim dan Hindu. Kemudian Gandhi mendeklarasi untuk puasa lagi sampai kalian benar-benar damai. Nah, terus tanggal 13 Januari 48 sukses. Tapi 12 hari kemudian beliau tewas ditembak tanggal 30 Januari 48. Yang menembak namanya Nathuram Godse. Ini dari kelompok nasionalis Hindu. Dia merasa Gandhi terlalu memihak pada kelompok Muslim. Makanya terus ditembak. Baik ya, ini gambaran. Tapi puasa-puasa Gandhi ternyata ya sukses. Bagaimana puasa bisa jadi senjata. Puasa ya, tidak sekedar mogok makan. Ada bedanya. Jadi kalau itu puasa, ada unsur spiritual mentalnya. Tidak sekedar berhenti makan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Ini reasoningnya tidak sekedar beliau asal saja. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan tanpa kekerasan lebih aman. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kekuatan kolonial Inggris jauh lebih powerful. Kalau ditabrak dengan keras, pasti kalah. Jadi kalau diserbu misalnya dengan kekerasan, kita pasti kalah dan ada alasan bagi pihak Inggris untuk menghabisi, membantai mereka. Tapi kalau strateginya puasa lebih aman. Kalau hanya puasa dan duduk-duduk saja protesnya itu ya sulit Inggris bertindak. Kalau dia macam-macam sama yang sedang duduk-duduk puasa, dia bisa diserang oleh dunia internasional. Jadi maka lebih milih puasa. Kalau diserang ya kalah tetap. Itu loh. Ya kayak kita kan zaman dulu berjuang mati-matian pakai bambu runcing ya. Tapi ya kalah kita. Karena ya kalah powerful persenjataan dan lain sebagainya. Maka Gandhi dari titik ini mungkin lebih cerdas. Yang kedua, tadi sempat saya singgung, puasa ini satu praksis religius yang ada di hampir semua agama. Jadi berarti dia ini punya power spiritual yang universal. Dengan puasa ini lebih gampang menyatukan orang. Sesuai tradisi religius masing-masing. Jadi karena semua agama ada, di semua agama puasa itu dianggap sesuatu yang mulia, ini strategi puasa ini bisa mempersatukan. Jadi membuat kompak. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, puasa itu bisa menyentuh hati. Bisa menggugah kesadaran publik. Kalau kalian puasa bareng-bareng orang banyak, misalnya 1000 orang puasa bareng-bareng meskipun diam duduk. Oh kalau hari ini mesti viral. Zaman itu ya mesti masuk TV, diketahui dunia internasional. Di mana-mana orang sadar. Kemudian, oh ada yang harus diperjuangkan. Jadi itu strategi ketiga untuk menggugah kesadaran publik. Yang keempat, menurut beliau, kenapa harus anti kekerasan? Ya karena kekerasan itu bersiklus, berputar. Kita itu kadang salah, tapi kalau kita dimaki orang, ya rasanya pengen bales miso.
Kenapa? Kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai, enggak. Ini mesti nanti dia ingin balas lagi. Kalau dia punya power dia akan fight back lagi. Dan seterusnya. Maka lebih aman jalur anti kekerasan. Menurut beliau tindakan kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif. Kalau sudah destruktif akan ada siklusnya. Jangan lupa dalam tradisi Hindu kan ada namanya karma, hukum kausalitas tindakan. Proses kekerasan ya akan membuahkan kekerasan. Kalau sejak prosesnya negatif, ya hasilnya pasti juga negatif. Jadi ini 4 alasan kenapa kemudian Gandhi memilih strategi puasa akan lebih efektif. Dan memang buktinya kan efektif, sukses. Kemudian India merdeka, meskipun kemudian pecah. Jadi India, Pakistan. Jadi ini alasan beliau. Makanya beliau bilang, kata beliau begini, saya menolak kekerasan. Karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu mungkin hanya bersifat sementara. Sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Kita ambil contoh ya. Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran atau pemerintahan yang despotik. Mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar. Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Nah, yo lama-lama dia sadar. Tapi awalnya mesti ada itu. Itu sebenarnya yang oleh Gandhi disebut siklus kekerasan. Kemarin saya diinjak-injak, saya punya kekuasaan, ganti saya yang menginjak-injak. Itu yang terjadi. Jadi, maka beliau akhirnya yang terjadi apa? Ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya. Kita bayangkan ada rezim yang diktator, menindas dengan kekerasan. Tapi dia tidak sadar kalau dia menindas dengan kekerasan, pasti lama-lama rakyatnya tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan berontak. Dan dampaknya akan lebih fatal. Jadi melakukan kekerasan, ya dia akan panen kekerasan juga. Itu sudah siklusnya, hukum karmanya. Atau kalau kita ingin balas dendam. Kalau kita disakiti orang, kan kita marahnya luar biasa. Awas kapan-kapan tak balas. Begitu kita balas kan, apa mau kita setara dengan sakit saya ya kalau bisa lebih, Pak. Begitu kita ingin lebih yang sana, saya cuma gitu kamu mukulnya gitu. Coba saya balas lagi gitu. Terus akhirnya tidak ada selesainya. Itu kayak kalian waktu kecil pukul-pukulan itu loh. Itu kan ingin balas-membalas tidak ada ujungnya. Itu yang disebut siklus kekerasan, kata Gandhi. Jadi di antara sunatullahnya hidup itu kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Jadi inilah alasan-alasan beliau kenapa kemudian lebih memilih anti kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, mungkin saja sih kita menang, mungkin saja sih ada kebaikannya, tapi biasanya sifatnya sementara.
efek buruknya itu bisa permanen. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan kita ya kan. Dalam sejarah Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin memilukan, memprihatinkan. Yang itu berawal dari kekerasan, kemudian menyebar, kemudian berulang. Itu yang membuat gue bilang saya menolak kekerasan, karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu hanya bersifat sementara, sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen.